Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani Saraka Denis dari kelas 11 MIPA 3. Saya ingin mengerjakan tugas matematika peminatan yang dibimbing oleh Ibu Ruli Febrianti dengan tema bidang lainnya bagian B, yaitu masyarakat yang punya inisiatif membantu orang-orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar tempat tinggal, yang sehat membantu yang sakit, yang lebih mampu membantu yang kurang mampu. Misalnya ada seorang relawan yang memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu berupa uang ataupun sembako. Dan jika sedang di bulan puasa seperti saat ini, mereka memberikan bantuan berupa takjil yang dibagikan di jalan-jalan ataupun di tempat lainnya. Saya juga akan menampilkan beberapa video yang saya dapatkan dari berbagai sumber dan juga saya akan menganalisisnya. Pembicaraan terakhir dengan Menteri Sosial, tim DKI dan tim Kemensos mensepakati untuk memberikan dukungan di angka 1 juta rupiah per diberikannya nanti per keluarga, Pak, untuk nanti digunakan bersama-sama. Berapa yang pusat ikut partisipasi? Jadi nilai tepatnya ini, Pak, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta, bantuannya 880.000, diberikan selama 2 bulan April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah 4,576 triliun. Baiklah, langsung saja kita ke analisis video pertama, yaitu warga miskin terdampak corona dapat 1 juta rupiah. 3,7 juta warga terdampak corona di Jakarta akan dapat bantuan 1 juta dari pemerintah. Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos telah menyepakati besaran bantuan yang akan diberikan pada warga. Bantuan ini tentunya akan diberikan kepada warga yang kurang mampu atau ekonomi menengah ke bawah saja. Hal ini telah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat sedang melakukan video konferensi hari Kamis tanggal 2 bulan April 2020. Jumlah target orangnya untuk uang per keluarga 2,6 juta, untuk bansosnya 8.800.000 diberikan selama 2 bulan, selama bulan April sampai bulan Mei, sehingga nilai totalnya adalah 4,576 triliun rupiah.
terima kasih untuk ACT sudah memberikan bantuan kepada kami berupa beras sebanyak 5 kilo. Sekali lagi terima kasih untuk ACT, semoga ACT tetap jaya. Dari Kelurahan Pinang Ranti, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke video analisis kedua. Tangis ribuan warga terima bantuan beras gratis di tengah pandemi corona. Tim ACT atau Aksi Cepat Tanggap bersama TNI telah menyiapkan sebanyak 1 ton beras untuk dibagikan secara gratis kepada warga yang kurang mampu di tengah masa pandemi corona ini. Karena akibat dari imbas virus corona ini, ada ratusan ribu warga prasejahtera yang semakin kesulitan hidupnya. Akibat tidak ada lapangan kerja karena banyak warga yang di-PHK dari tempat bekerjanya. Karena lockdown dari virus corona ini. Maka dari itu, tim ACT berkolaborasi dengan TNI akan mendistribusikan bantuan berupa beras sebanyak ribuan ton kepada mereka yang kurang mampu. Kami masih bersama Menteri Sosial Arie Batubara. Pak Arie, saya langsung saja bahwa data kan mesti sangat akurat begitu. Bisa dijelaskan bagaimana data-data ini bisa tidak salah lagi dan kemudian dalam bayangan yang kemudian banyak bertanya juga kepada kami, ada pekerja informal yang diminta untuk tidak mudik. Mereka kan bukan warga DKI Jakarta, jadi datanya tidak ada di RT RW yang ada di DKI begitu. Yeah. Nah, bagaimana kemudian ketika mereka tidak mudik tetapi berada di Jakarta atau di salah satu kota besar, mereka bisa tetap mendapatkan bantuan ini. Nah, ini bagaimana kemudian pengecekan datanya dan lain-lain, Pak Arie? Ya, kalau untuk program bansos yang reguler seperti PKH dan sembako, datanya sudah ada di DTKS kami. Jadi itu tidak perlu cari-cari lagi. Artinya DTKS kami dan data terpadu kami itu mencakup 29 juta keluarga termiskin di Indonesia. Bukan termiskin, tapi 29 juta keluarga dengan pendapatan 40% terbawah. Sehingga kalau kita bicara mengenai program sembako yang 20 juta keluarga itu semuanya ada di situ. Ya. Dan tentunya dalam kondisi genting seperti ini tidak bisa juga kita berharap 100% akan sempurna. Pasti ada yang miss. Ya. Tapi saat ini yang dibutuhkan adalah kecepatan. Ya. Setuju. Tidak bisa terlalu berdebat panjang soal data. Kemudian untuk pekerja harian, pekerja di sektor informal, buruh harian, pelaku UMKM, khususnya di DKI yang memang jumlahnya sangat banyak, ini tentunya kami di Kementerian Sosial tidak memiliki datanya. Nah, program Kartu Prakerja yang saya pahami juga antara lain adalah untuk menyasar komunitas atau sektor ini. Sehingga nanti diperlukan dalam waktu yang cepat dari pemerintah Provinsi DKI bisa segera mencari data calon penerima manfaat kartu prakerja. Kami juga memberikan data kami ke Kemenko Perekonomian, karena Kemenko Perekonomian sebagai penanggung jawab kartu prakerja ingin memastikan bahwa yang nantinya terima kartu prakerja tidak menerima kartu sembako atau PKH. Jadi tidak tumpang tindih ya, Pak Arie. Betul. Nah, jadi dengan anggaran yang dinaikkan 2 kali lipat menjadi 20 triliun, saya kira kartu prakerja ini kalau sebentar lagi akan diluncurkan akan sangat bermanfaat, khususnya bagi pekerja harian, pekerja di sektor informal, khususnya di DKI di dalam menghadapi bencana COVID-19 ini dan juga rencana mudik lebaran yang tentunya sekarang bahkan saya dengar sudah mulai ada arus mudik, karena mungkin mereka kita tidak bisa salahkan juga saat ini tidak ada pekerjaan di Jakarta begitu. Jadi yang mungkin yang perlu diketahui masyarakat saat ini tidak menunggu apa-apa lagi Pak Arie, semua bantuan ini sudah hanya tinggal siap untuk disalurkan saja. Kalau yang di bawah Kemensos paling lama 1 minggu lagi sudah dicairkan semua. Oke. Baik, jadi itu yang kemudian nanti masyarakat perlu tahu. Sedikit saja Pak Arie, karena saya tahu mengenai program Keluarga Harapan ini, kan ini adalah semacam program untuk usaha bagi UMKM.
apakah kemudian ini boleh dimodifikasi sedemikian rupa untuk mereka tetap di rumah? Karena kalau mereka harus menggunakannya untuk UMKM, mungkin mereka harus bergerak begitu, malah tidak kemudian mencegah penyebaran virus corona. Untuk PKH, mekanismenya itu kan adalah dananya langsung dikirim ke rekening setiap penerima manfaat. Ya. Ya. Jadi ya penggunaannya silahkan mereka yang tentukan. Gitu. Apakah untuk beli belanja makanan atau untuk yang lain. Jadi kita bebaskan. Tapi tentunya di tengah-tengah penerapan social distancing saat ini yang sedang kita galakan atau malah skalanya kita perluas, kita juga meminta kepada seluruh pendamping PKH Kementerian Sosial di lapangan agar juga memonitor pada saat mungkin mereka menggunakan dananya agar tidak berkerumun begitu. Ya, baik. Pak Juliari Batubara, terima kasih banyak waktunya bersama Sapa Indonesia pagi hari ini. Mas Bayu, Menteri Sosial Republik Indonesia, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Semoga sehat selalu Pak Ari untuk terus menjalankan program-program yang sebentar lagi akan diturunkan dalam 1 minggu yang di bawah Kementerian Sosial akan segera bisa dijalankan. Kita berharap yang terbaik dan partisipasi dari seluruh masyarakat yang sampai nanti menyampaikan kepada masyarakatnya ini juga harus baik. Tepat sasaran dan sampai tepat sasaran. Iya, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Terima kasih sekali lagi Menteri Sosial Republik Indonesia sudah bergabung di Sapa. Baiklah, kita lanjut ke video analisis ketiga, yaitu bantuan sosial siap diluncurkan untuk tangani virus corona. Bantuan sosial tangkal imbas virus corona. Menteri Sosial Juliari Batubara akan memberikan bantuan kepada para pekerja informal yang menetap di wilayah DKI Jakarta yang diminta untuk tidak pulang kampung atau mudik ke kampung halaman. Guna mencegah penyebaran dari virus corona, maka dari itu, Mensos akan memberikan bantuan kepada mereka, para buruh, pekerja UMKM, dan warga kurang mampu lainnya. Kemudian Menteri Sosial juga menyebutkan bahwa yang sudah menerima kartu prakerja tidak akan mendapatkan kartu sembako lagi. Ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memberikan bantuan, dan semua mendapatkan bantuan secara adil. Jadi, dengan anggaran yang dinaikkan 2 kali lipat dari 20 triliun, penggunaan dari kartu prakerja ini juga ditentukan oleh masing-masing pengguna, entah itu untuk membeli makanan atau yang lain selama masa pandemi. Baiklah, sekian video analisis dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.